Hai hola, hari ini aku mau bikin cheese kiss dengan isian bayam dan smoked beef. Cara bikinnya, yuk kita kepoin. I mean, I really think you should. Yeah. Untuk bahan kulit kissnya, kita siapkan 200 gram tepung terigu protein rendah, 100 gram butter, 1 sendok makan gula halus dan garam secukupnya, serta air es 1 sendok makan. Untuk bikin kulitnya, kita campur ke 4 bahan: tepung terigu, butter, gula, dan garam. Ini kita aduk pakai garpu. Karena kenapa? Karena kalau kita langsung aduk pakai tangan, tekstur butter itu kan gampang meleleh. Jadi nanti tekstur kulitnya itu jadi kurang garing ya, atau crispy. Nah, kita campur, kita aduk-aduk sampai merata. Kita lakukan pengadukan ini sampai semuanya tercampur ya, antara butter dan terigunya itu. Kita aduk terus sampai nanti keluar bulir-bulir. Nah, warnanya sampai berubah kuning seperti ini ya, seperti warna butter itu sendiri. Nah, ini kita coba aduk-aduk lagi sebelum kita masukin air es. Kita cukup masukin 1 sendok makan air es ya. Ini hanya untuk mencampur aja, jadi biar lebih adonan itu biar lebih kalis. Kemudian kita aduk-aduk sampai adonan bisa kita diamkan. Nah, ini kita aduk sebentar aja. Jangan lupa setelah air esnya kita masukin, kita coba aduk-aduk lagi sampai dari bahan mentega, tepung, dan air es ini tercampur merata ya. Jangan sampai air es itu menggumpal ke salah satu adonan. Setelah adonan tercampur merata sempurna seperti ini, kita bisa lihat ya, kita bisa lakuin pengulenan dengan menggunakan tangan. Pastikan tangannya bersih dan jangan terlalu keras saat menguleni. Cukup kita tarik dari bawah ke atas, jangan terlalu kencang-kencang ya, nekannya nanti adonan bisa jadi bantat. Adonan ini coba kita ulenin sebelum nantinya kita masukin ke dalam kulkas selama 30 menit ya. Nah, setelah kalis seperti ini, kita bentuk dan kita lapisin dengan plastik agar dia kedap ya, dan kita masukkan ke dalam kulkas selama 30 menit. Jangan lupa dipipihkan biar bentuknya rata. Untuk bahan isiannya, kita siapin bayam, daging asap, 1 butir bawang bombay, keju cheddar, dan 200 ml susu. Harusnya pakai krim ya, karena susah jadi pakai susu aja. 4 butir telur, dan ini ciri khasnya yaitu pakai pala. Kali ini aku pakai pala bubuk. Lada dan garam secukupnya. Kocok 4 butir telur, ini kocok lepas ya, sampai tercampur merata antara kuning telur dan putih telur. Jangan sampai putih telurnya itu menggumpal. Setelah telur tercampur merata, kemudian kita masukin 200 ml susu cair. Harusnya 100 ml krim dan 100 ml susu cair, karena krim itu susah banget didapat. Jadi ini semuanya 200 ml aku pakai susu cair. Nah, antara susu dan telur kita kocok sampai benar-benar teksturnya itu lembut ya.
Jadi antara susu, telur itu semuanya tercampur merata sampai adonan benar-benar halus. Kemudian kita masukin lada bubuk pala. Ini yang jadi ciri khas banget dari Kiss ya. Untuk lada dan pala ini kita sesuaikan dengan selera masing-masing, tapi untuk takaran di resep ini masing-masing aku pakai setengah sendok teh. Kemudian kita kocok. Jangan lupa masukin setengah sendok teh garam. Ini sudah cukup ya, setengah sendok teh, karena nanti isiannya sudah ada keju dan keju itu rasanya juga sudah asin, jadi setengah sendok teh sudah cukup. Kemudian kita aduk sampai benar-benar merata dan hasilnya seperti ini. Lembut kan? Dan biar makin lembut untuk adonan telur dan susu, ini kita saring. Jadi biar kalau misal ada ampas-ampas yang kasar gitu, dia bisa tersaring ya. Dan hasil akhirnya itu susu dan telurnya itu benar-benar lembut banget. Jadi pada saat dibakar itu nanti dipanggang ya, itu benar-benar halus teksturnya. Dan nih ampas-ampasnya ini kan jadinya bisa kesaring ya. Jangan lupa, nih biasanya masih ada sisa-sisa putih telur dan ini bisa kita buang. Dan bisa kita lihat setelah disaring, untuk isiannya ini makin lembut. Selanjutnya kita masak isiannya. Daging asap yang udah diiris memanjang, bayam, dan bawang bombay yang sudah diiris. Nah ini semuanya kita tumis ya, jangan lupa nanti kita bumbuin lada. Kita tumis bawang bombay sampai bawang ini tercium aroma wanginya dan layu. Jangan lupa ya diaduk. Untuk isiannya sebenarnya bisa disesuaikan ya, cuman kali ini aku pakai yang bayam sama daging asap. Nah ini kita aduk-aduk, kemudian kita masukin daging asapnya, kita campur, kita tumis sampai semuanya ini layu dan matang ya. Dan tentunya aroma bawang bombaynya ini benar-benar bikin wangi. Ada banyak macam ya sebenarnya Kiss, cuman kali ini aku bikin yang isiannya beef sama bayam. Jangan lupa biar makin wangi kita buburin lada putih ini sebagai aroma aja, jadi biar makin mantap. Nah ini kita aduk sampai semuanya matang. Nanti terakhir kita masukin si bayamnya. Nah ini kita bisa lihat ya, untuk smoke beefnya ini atau daging asapnya ini sudah mulai matang. Dan jangan lupa juga kita tambahin sedikit garam boleh, karena biar makin gurih. Tapi ingat jangan banyak-banyak, karena nanti di bagian akhir itu kita kasih keju cheddar yang rasanya sudah asin. Jadi di bumbu atau di kulitnya garam, pemakaian garam jangan terlalu banyak, setengah sendok teh itu sudah cukup. Nah setelah matang teksturnya seperti ini, terakhir kita masukkan bayam. Karena bayam itu kan gampang matang ya, jadi terakhir aja masukinnya. Kita aduk semua bahan isiannya sampai semuanya matang merata. Setelah kita masak selama kurang lebih 10-12 menit ya, ini sudah matang. Ini kita bisa lihat sudah matang semuanya dan kita bisa sisihkan. Ini isiannya mantep banget ya, simple tapi tetap enak. Setelah itu kita bikin kulitnya. Nah ini setelah kita diamkan selama 30 menit, nanti kita roll. Nah karena aku nggak punya roll lagi, jadi ini roll seperti biasa yang sebelumnya aku pakai di pembuatan mie. Bisa dilihat resepnya di atas ya. Nah ini kita pipihkan, jangan lupa alasnya ini tentunya dibersihin dan taburin dengan sedikit tepung. Kemudian kita roll seperti ini. Dan jika pinggirannya ini retak seperti ini ya, maksudnya bercelah atau tengahnya ini bercelah, ini jangan takut, karena memang
pasti seperti ini adonannya. Nah ini tinggal kita rapetin, kita roll lagi, kita gulung, dan kita ulang lagi. Kalau misal ada yang celah atau retak, kita rapetin ke dalam, kita tekan-tekan pinggirnya. Memang harus sabar ya, dan kita ratain pelan-pelan aja sampai adonannya pipih seperti ini. Nah ini tinggal kita pasin aja mau seperti apa. Walaupun dia bentuknya nggak bulat nggak apa-apa, nanti pada saat kita masukin ke dalam loyang itu pinggirannya tinggal kita iris. Setelah adonannya pipih merata seperti ini, nanti kita masukin ke dalam loyang ya. Jangan lupa diolesin dengan mentega. Nah seperti yang aku bilang tadi, ini kan pinggirannya kan kasar nih, nggak pas, nggak bulat ya, sesuai dengan loyangnya. Nah ini tinggal kita rapiin seperti ini, kita iris dengan pisau ya, nanti hasilnya tetap bulat. Jadi pada saat gulung itu nggak rata nggak apa-apa, nanti kita rapiin pada saat sudah dipasang di loyang. Nah seperti ini, cantik kan hasilnya. Nah ini bisa kita lihat, tinggal dirapiin aja pinggirnya biar makin cantik ya dilihatnya. Setelah itu jangan lupa tengahnya kita tusuk-tusuk dengan menggunakan garpu seperti biasa, biar nanti pada saat dipanggang ini panasnya merata dan adonannya tidak mengembung, bergelembung gitu ya. Nih kita tusuk-tusuk aja ke semua bagian, khususnya di bagian bawahnya ya untuk alasnya. Setelah selesai, adonan kulitnya seperti ini ya, nanti siap dipanggang. Dan jangan lupa kita alasin atasnya ini dengan aluminium foil. Jadi fungsinya pada saat dipanggang, jadi panasnya itu biar nggak langsung ke kulitnya. Dan di atas aluminium foil kita kasih beras. Jadi ini fungsinya untuk penahan ya, agar kulitnya tidak bergelembung dan panasnya itu merata dan adonan siap dipanggang. Ini hasil adonan setelah dipanggang selama 15 menit di suhu temperatur 170 derajat ya. Jangan lupa selama 15 menit pakai oven listrik dan pakai api atas dan bawah. Setelah itu kita angkat untuk aluminium foilnya ya, dan ini dia hasil panggangannya. Ini kulitnya setengah mateng dan cantik banget ya. Dan kita siap tata untuk isiannya. Ada parutan keju cheddar, daging asap yang udah kita masak, dan ini campuran susu serta telur. Kita masukin satu persatu. Ini sesuai selera ya natanya. Pertama ini aku masukin parutan keju cheddar. Ini banyak sedikitnya, sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Ini kita tata. Kemudian layer kedua kita masukin tumisan dari bayam, bawang bombay, dan daging asap. Nih kita tata untuk layer keduanya ya. Ini kita masukin semuanya aja. Kita ratakan ya biar makin kelihatan cantik. Kemudian yang di atas kita masukin taburan keju cheddar lagi. Dan isian paling akhir kita masukin campuran susu dan telur. Ini tinggal kita siramin aja ya. Ini dia setelah campuran susu dan telur kita tuangin, hasilnya seperti ini. Maaf tadi pada saat nuangin nggak ke record, ternyata nggak kesimpan. Nah ini hasilnya setelah campuran susu dan telur setelah kita tuangkan. Dan ini dia hasilnya setelah kita panggang selama 20 menit pada suhu 170 derajat, api atas bawah oven listrik. Nah tampilan kebakarnya ini bikin cantik dan menarik ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat kamu yang belum subscribe, dan share ke sosial media yang kamu punya, serta aktifin tombol notifikasinya biar kamu jadi orang pertama yang tahu video aku selanjutnya. Thank you.